Halo Sobat Belajar, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Sembada. Bagaimana kabar Sobat Belajar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta menaati protokol kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya, Bu Alfa, akan menemani Sobat Belajar untuk mempelajari materi tentang daur hidup hewan. Ayo, perhatikan baik-baik. Sobat Belajar, pernahkah kalian mengamati perubahan bentuk tubuh hewan? Salah satu contohnya seperti berikut ini. Nah, apa yang kalian lihat dari tayangan tadi? Ya, anak kucing, anak ayam, dan anak anjing yang tumbuh menjadi hewan dewasa. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja loh, melainkan melalui rangkaian tahapan, mulai dari lahir atau menetas, masa muda, masa dewasa, sampai terjadi perkembangbiakan atau menghasilkan keturunan yang disebut daur hidup atau siklus hidup. Sobat Belajar, setiap makhluk hidup tentu mengalami daur hidup. Namun, tahapan daur hidupnya tentu tidak sama. Apa saja perbedaannya? Ayo kita pelajari bersama. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sobat Belajar, lalu apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo kita cari tahu bersama. Ya, metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh makhluk hidup. Sobat Belajar, mari kita amati daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai ketika kupu-kupu bertelur. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat yang memakan dedaunan. Kemudian, ulat membungkus dirinya sendiri ke dalam kepompong atau pupa. Di dalam kepompong inilah bentuk tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu, yang nantinya ia akan keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu dan memulai daur hidup kembali. Sobat Belajar, dari daur hidup kupu-kupu tadi dapat kita ketahui, ternyata ada perbedaan bentuk tubuh hewan pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Hewan yang mengalami fase seperti ini dapat dikelompokkan dalam metamorfosis sempurna. Biasanya, pada metamorfosis sempurna terdapat tahap pupa atau kepompong. Sobat Belajar, apakah kalian tahu hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, kumbang, dan semut. Sekarang, ayo kita cari tahu daur hidup hewan lain yang juga mengalami metamorfosis sempurna, yaitu katak. Daur hidup katak dimulai dari katak yang berkembang biak dengan bertelur di dalam air. Setelah beberapa hari, telur menetas dan tumbuh menjadi berudu atau kecebong. Ia dapat bernapas di dalam air menggunakan insang. Lalu, tumbuhlah sepasang kaki belakang, sehingga ia menjadi berudu berkaki.
pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Nah, ekor perlahan akan memendek dan katak tumbuh menjadi katak dewasa. Kini, ia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Sobat belajar, inilah mengapa katak disebut sebagai hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Loh, katak kan tidak mengalami fase pupa. Mengapa ia masuk dalam hewan yang bermetamorfosis sempurna ya? Ya, betul. Karena katak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Memang, biasanya pada metamorfosis sempurna terdapat tahap pupa. Tapi ada juga yang tidak. Salah satunya katak. Nah, sobat belajar, lalu bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dapat dikelompokkan dalam metamorfosis tidak sempurna. Salah satu contohnya adalah kecoa. Daur hidup kecoa dimulai dari telur kecoa yang menetas menjadi serangga muda atau nimfa. Nimfa mengalami pertumbuhan sayap dan beberapa kali pergantian kulit. Lalu, ia pun tumbuh menjadi serangga dewasa atau kita sebut imago. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, jangkrik, dan capung. Sobat belajar, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya masuk dalam kelompok tidak metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Perubahan yang ada mungkin hanya ketebalan bulu, perubahan warna, atau bertambahnya ukuran. Tetapi bentuk tubuhnya tetap sama. Hewan yang daur hidupnya tanpa mengalami metamorfosis antara lain ayam, kucing, sapi, ikan, kambing, dan kadal. Sobat belajar, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah mempelajari bahwa semua makhluk hidup mengalami daur hidup. Tapi mari kita ingat, hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tanpa metamorfosis. Sobat belajar, sampai di sini dulu ya kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pesan Bu Alfa, mari jaga kesehatan dengan cara Sobat belajar, mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Sobat Belajar tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Sembada.